Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video vlog Madinah ke Mekah ini akan memakan waktu yang sangat panjang. Jadi aku sarankan kepada kalian untuk menyiapkan cemilan, teh atau kopi agar bisa menikmati video vlog aku kali ini dengan sangat baik dan menyenangkan. Dan juga cerita yang akan aku sampaikan ini benar-benar sesuai dengan pengalaman aku, apa yang aku rasakan. Jadi tolong disimak baik-baik karena pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat berharga banget bagi aku, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Apalagi ini adalah pengalaman pertama aku untuk pergi umroh sendiri, ya kan, backpacker. Oke, kita mulai saja tanpa basa-basi. Jadi pagi tadi aku masih di Madinah. Aku masih pergi untuk sholat subuh di Madinah. Terus habis itu aku sempat jalan-jalan sebentar di Madinah. Sumpah aku sangat sedih banget karena hari terakhir di Madinah. Lalu aku lanjut ke Masjid Kubah karena aku belum pernah ke sana. Sebenarnya Lebaran itu karena di Madinah itu puasanya lebih awal dari kita, akhirnya mereka tuh memperkirakan Lebaran itu di tanggal 19. Padahal hilalnya itu kelihatannya nanti pas tanggal 20. Akhirnya kenapa tanggal 18 itu udah sholat kunut, ya kan? Akhirnya dua teman aku itu membatalkan tiket bis dari Madinah ke Mekah ini. Karena aku sibuk, aku gak kepikiran kalau tiketnya bakal ada syarat untuk refundnya apa enggak. Aku gak mikirin itu sama sekali, sumpah. Aku hanya fokus ibadah karena udah capek juga kan. Jadi cuman bangun ibadah, tidur, makan gitu terus. Karena aku yakin dalam hati aku Lebaran pasti akan jatuh tanggal 20. Aku juga udah searching. Jadi otomatis aku nggak membatalkan tiket bis aku. Hanya dua teman aku yang membatalkan tiket bisnya. Terus melanjutkan dengan Haramain. Kenapa mereka membatalkan bis? Karena bis waktu jangka panjangnya itu sangat lama banget. Itu sekitar 6 jaman, tapi aku lebih memilih untuk naik bis karena kalian bisa lihat aja pemandangan yang sepanjang perjalanan yang aku record ini adalah sangat berharga. Jadi ceritanya mulai dari sini. Tiket bis aku tuh sengaja kita pesan tuh pagi jam 10. Aku sebelum jam 10, 3 jam sebelum itu aku udah ngemail, aku udah ngechat, aku udah hubungin call centernya juga bis itu bahwa aku ingin ganti jadwal keberangkatannya. Jadi aku pengen berangkat jam 12-an gitu, agak telat dikit gak apa-apa kan. Nah, tapi bank aku yang dari Turki itu, ATM aku yang dari Turki nggak bisa digunain di sini, ya ampun. Maksudnya yang nggak bisa digunain itu adalah m-banking. Jadi m-bankingnya, jadi pas mau mengganti jadwalnya itu dalam sistemnya itu ada uang tambahan gitu sekitar berapa lira, berapa real. Nggak ke bank karena aku pikir karena ini udah visa jadi otomatis bisa dipakai kan. Ternyata nggak bisa. Akhirnya aku nggak tahu, aku nggak bisa bayar. Aku udah email, aku udah nelpon call centernya, terus call centernya bilang ya udah sebelum jam 10 kamu datang. Kan aku mikir ya kalau sebelum jam 10 aku datang ya udah sekalian aja aku berangkat. Kalaupun harus aku ke tempat bisnya, ke stasiun bisnya itu sebelum jam 10, terus aku balik lagi ke Madinah, terus nanti balik, kan jadinya bolak-balik gitu loh. Kayak ya Allah, apa sih ini? Akhirnya mereka nggak mau ganti lah apa segala macam. Aku harus beli baru. Dan kalian tahu uang cash aku tuh nggak cukup. Sedih banget, nggak cukup. Akhirnya nggak tahu, aku udah nangis, aku zikir, nggak tahu gimana ceritanya lah. Aku kayaknya nggak bisa berangkat deh ini untuk umroh, dan ini hari ini nggak tahu, aku pasti bakal tidur lah di situ. Pikiran aku pasti tidur di situ deh ini malam ini. Udah nggak bisa kesana lagi kan. Aku berdoa zikir, ya Allah gimana ini, please bantu aku. Nggak ada uang cash, nggak bisa bayar pakai
kartu bank aku juga, ya kan. Lalu gimana, uang cashnya nggak ada, di sekitar situ juga nggak ada ATM. Kalau mau narik uang cashnya itu nggak ada ATM. Kalaupun aku pinjam uang dari temen juga sama aja kan, aku nggak bisa ngegesek atau ngetap itu dari mana, kartu bank aku. M-banking juga nggak bisa kebuka karena di luar dari Turki. Jadi ya Allah, aku sumpah udah sangat pasrah. Akhirnya aku bilang, bapak aku nggak ada uang sama sekali, ini aku mau umroh, aku umroh sendiri, nggak ada keluarga. Mereka udah nanya, kamu ada keluarga sini, kamu kesana? Aku sendiri aja, aku sendiri, aku bilang gitu. Aku mau umroh, aku udah pakai hitam segala macam, aku udah pokoknya aku udah ngomongin ke mereka, kalau kalian aku udah bilang, please bapak tolong berangkatin aku, kan aku sebenarnya udah bayar, tapi uang tiketnya tuh nggak, aku bayar loh padahal 133 SAR buat bis ini, padahal kalau langsung beli di loketnya itu nggak sampai segitu, bahkan cuman 90, bayangin 90 SAR, atau bahkan lebih diskonin lagi kalau mahasiswa, kalau kita tunjukin kita. Aku nggak tahu lah, akhirnya ada satu bapak-bapak, masya Allah banget, bapak-bapak yang bersih-bersih di situ, dia ngebujuk orang yang ada di loket itu untuk ayolah berangkatin ini, kasihan dia mau umroh gini-gini apalah segala macam kan. Akhirnya dibantu dan akhirnya aku dikasih tiket mahasiswa yang harganya 50 SAR, bayangin 50 SAR, yang tadinya aku bayar 133 jadi 50 SAR. Tapi itu secara gak gratis ya, aku nggak bayar sebenarnya, si bapaknya itu yang minta tolong karena kasihan dia nggak ada uang apa segala macam. Lalu abis itu udah, aku akhirnya dinaikin jam 2 lewat lah, bisnya bakal berangkat jam 3. Kalian tahu ya Allah, akhirnya aku naik, terus itu aku dikasih snack. Ya Allah, kalian bisa membayangin gak sih, kalian di negara orang sendiri, gak ada kenalan siapapun, kartu pun gak pakai, gak ada uang. Ya Allah, atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya aku bisa naik bis. Bayangin, aku bisa naik bis menuju ke Mekah. Ya Allah, kalian nggak tahu gimana perasaan aku, gimana deg-degannya aku, gimana aku nahan nangis. Bayangin, aku udah keluar bolak-balik nangis di luar biar bapak-bapak tuh nggak lihat aku nangis gitu loh. Pokoknya sampai ada 2 cewek, nggak tahu dari mana mereka tuh, ada 2 cewek di depan itu lihat aku di belakang udah sikit-sikit nangis. Mereka berdua tuh nanya pakai bahasa Arab, kenapa nangis sebenarnya gitu kan. Aku sebenarnya agak paham dikit apa maksud mereka, tapi aku kayak kayak aku nggak paham apa itu. Aku nggak bisa bahasa Arab, loh, gituin aja gitu loh, biar kita menuju Mekah, kita mampir ke Masjid Albir namanya itu untuk ambil mikot. Kalian tahu di dalam bis itu kosong, bayangin hanya berempat, kalau nggak salah berempat apa berlima, cuman berenam beneran, semua cewek, alhamdulillah nggak ada cowok. Terus kita cuman dikasih waktu 5 menit atau 10 menit gitu, aku lupa. Sedangkan kalian tahu ini masjid, ini pertama kali aku kesini, aku nggak tahu aku harus masuk ke lorong yang mana, ke pintu yang mana. Aku juga nggak tahu harus nanya ke siapa. Pokoknya aku lihat aja di mana ada cewek-cewek yang masuk, di mana ada kaum wanita yang masuk, itu pasti aku akan masukin. Karena ini sebenarnya aku nggak tahu apakah dipisah antara cewek dan cowok apa gimana. Aku lihat ada ibu-ibu dan anaknya gitu. Ya udah, aku ikutin mereka dan setelah sampai aku langsung lihat, wah udaranya berangin sejuk kan. So aku lihat ada papan, oh iya ini daerah cewek tuh sebelah kanan. Dan aku sholat, aku ngambil mikot, aku niat. Ini ada ibu yang foto. Aku sengaja nggak record masjid dalamnya karena ya sama aja, ada karpet, terus ya udah. Aku sholat, aku
takbiratul ihram, lalu aku langsung keluar, aku berdoa, aku niat, terus aku langsung keluar deh. Pas di luar ya udah aku, padahal aku pengen foto tapi ya udah aku cuma foto pemandangan aja. Terus aku keluar dan aku sadar ternyata kita dari bis aku tuh kita bisa masuk di sini gitu loh. Singkat cerita, aku udah berangkat kan, alhamdulillah dinaikin. Aku bilang, bapak terima kasih banyak. Oh iya, aku ngomongnya pakai bahasa Turki. Aku bilang Allah razı olsun. Aku bilang sir, thank you so much. Pokoknya ada di kepala aku cuma ada bahasa Turki, Allah razı olsun, yoluna açık olsun, gitu-gitu lah pokoknya. Udah singkat cerita aku udah naik bis ini, ya Allah. Dan kalian tahu aku nggak menyesal naik bis ini karena memang bisnya sangat bagus banget. Jadi bis yang sebelumnya itu namanya tuh NW Bus, iya. Sepanjang perjalanan itu aku pokoknya nggak berhenti untuk bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terus aku sambil melihat di sepanjang perjalanan rumah-rumah, gunung-gunung, perjalanan yang memakan waktu dengan 6 jam ini, ya kan. Awalnya aku berpikir perjalanan selama ini tuh akan terasa membosankan, tapi ternyata aku sangat bersyukur aku naik bis, nggak naik Haramain. Aku bisa menikmati suasana perjalanan saat menempuh Madinah ke Mekah ataupun sebaliknya kan. Dan itu bener-bener sangat menyentuh banget mendokumentasikan perjalanan ini juga. Dan aku juga ingin kalian penonton-penonton aku, followers aku juga ikut merasakan dan melihat suasana perjalanan dari Madinah menuju Mekah ini gitu. Semoga juga kalian bisa menikmati perjalanan ini seperti apa yang aku sampaikan. Sepanjang perjalanan, mataku terus tertuju keluar jendela. Bayangin pegunungan, batu, lembah-lembah yang luas, hamparan gurun yang seolah tidak ada ujungnya. Saat duduk nyaman ya kan di dalam bis yang ber-AC ini, aku tiba-tiba tuh teringat kisah hijrahnya Rasulullah SAW. Lebih dari 14.000 ya kan tahun yang lalu Rasulullah tuh meninggalkan Mekah untuk menuju Madinah demi menyelamatkan dakwah Islamnya. Pada masa itu tuh pasti membutuhkan waktu yang berhari-hari, ya nggak sih? Nggak ada jalan tol, nggak ada kendaraan yang nyaman, terus nggak ada pendingin udara, pokoknya semua serba batu gitu loh. Terus panas, gurun, rasa lelah pasti, nggak ada air, berbagai ancaman yang menghadang pasti di sepanjang perjalanan tuh. Membayangin bagaimana Rasulullah dan para sahabat melewati wilayah-wilayah seperti ini yang sekarang udah penuh dengan rumah-rumahan yang sangat bagus. Bagaimana mereka bisa bertahan di tengah panas yang luar biasa, Masya Allah, Subhanallah. Jadi aku tuh membayangin perasaan Rasulullah saat meninggalkan Mekah, kota tempat beliau dilahirkan, kota yang beliau cintai, namun harus ditinggalkan demi menjalankan perintah Allah. Dan di saat yang sama, aku juga membayangkan betapa besarnya harapan beliau ketika menuju Madinah. Harapan bahwa Islam akan terus tumbuh. Harapan bahwa akan ada masa depan yang lebih baik bagi umatnya. Subhanallah, subhanallah. Ini adalah waktu menunjukkan sudah mulai memasuki waktu maghrib. Akhirnya kita diturunkan di, aku nggak tahu ini di mana, pokoknya ada rumah makan Pakistan atau rumah makan India. Ini pun semua adalah orang India dan orang Pakistan atau semacamnya. Bayangin, aku di sini tuh aku berasa kayak aku bukan di negara Arab. Aku kayak berasa aku ada di negara India dengan situasi dan suasana seperti ini tuh. Kalian akan kaget nanti pas lihat kamar mandinya, persis banget yang ada di film-film India, film-film Hollywood. Nanti aku tunjukin ya. Oh iya, dan ini suasana sangat dingin banget. Aku berniat untuk buka puasa di bis aja, makanya aku ke bis, tapi ternyata bisnya udah dikunci, bapaknya udah keluar. Akhirnya aku balik lagi dong. Nah,
Ini kamar mandinya, kalian bisa lihat. Ini di belakangnya kalian lihat. Aduh, mana ada orang India tuh di sana tuh lagi jalan-jalan pakai kostum mereka. Itu aku berasa kayak ya Allah, itu di sini aku udah deg-degan banget. Ya Allah, aku di mana ya Allah, ya Allah. All of the people are Indians. I feel like I'm in India. Ya Allah. Totally. There is no internet here. Saking takutnya. Akhirnya aku udah di musola ini nyiapin buat buka puasa. Aku kayaknya cuma minum air sama makan roti di sini. Terus sholat, terus cepet-cepet masuk ke dalam bis karena sangat dingin. Aku nggak bawa jaket aku ketinggalan di hotel yang ada di Madinah karena buru-buru. Unboxing makanan yang diberikan tuh gelap gitu loh. Tolong. Karena aku menghemat baterai kameraku, akhirnya aku hanya memakai Insta 360 Go 3S yang kecilnya. Makanya aku nggak lihat layarnya gitu loh. Ya udah, ini yang aku tunjukin kalian semua, kalian bisa lihat. Coba ada Mavis Suyu-nya. Mavis Suyu itu enak banget, yogurtnya juga enak banget, rotinya enak banget, sumpah. Ada yogurtnya juga enak banget, dikasih lemon. Jadi pas di kantor bisnya itu aku juga sempet dikasih satu bucket gitu makanan buat buka puasa, bahkan dikasih lebih sama bapak yang bersih itu. Lalu di bis juga dapat lagi satu tas yang kecil itu yang seperti kalian lihat. Akhirnya aku dapat makanan, masya Allah, dapat makanannya lebih gitu loh. Tuh ada yogurt, ada baharat yogurtnya, ada kurma, pokoknya masya Allah banget dah. Ini udah malam, lihat lampu-lampu, ya Allah, masya Allah, subhanallah. Kota yang sangat indah ini, kota Madinah dan Mekah. Aku beberapa kali berpikir, ya Allah, aku bisa loh pergi umroh sendiri bareng teman-teman. Aku bisa loh berangkat dari Madinah ke Mekah sendiri gitu loh. Dan sepanjang perjalanan, seperti yang kalian tahu, karena aku sudah ambil mikot, jadi akhirnya aku terus berzikir. Ini udah mau deket, kayaknya udah mau deket dengan kota Mekah, makin deg-degan. Aku makin berpikir, ya Allah, teman-teman aku udah umroh duluan, aku gimana ya? Aku umroh sendiri gimana ya? Ini umroh pertama kali aku dan aku nggak tahu, aku hanya pasrah kepada Allah. Aku hanya mohon, ya Allah, tolong dimudahkan. Ini umroh pertama aku hanya bermodalan doa, bermodalan buku, bermodalan nekat ya guys ya. Jadi
Gitulah. Dan ini akhirnya aku sampai di stasiun bisnya. Udah kelihatan itu Zamzam Towernya. Masya Allah, di situ aku udah mulai deg-degan. Ini bagaimana aku menuju ke hotel ya. Untung di bisnya tuh bisa ngecharge, jadi handphone aku alhamdulillah masih bisa untuk buka maps ya kan. Ini sekitar pukul jam 9 kalau nggak salah. Iya, kita agak telat jam 9 ketika turun. How much, sir? How much? 20 riyal. Thank you so much. Ternyata sangat ramai banget. Ini ramai banget. Mekah banyak yang jualan di jalan. Dan BTW ini malam lebaran ya, jadi besoknya tuh kita udah lebaran. Ini adalah salah satu culture shock aku. Dan jual Al-Quran, parfum, abaya, sejadah dan lain sebagainya. Aku sambil ngasih informasi ke ibu aku kalau aku udah nyampe. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus ini aku lagi lihat maps buat menuju ke hotel aku. Oh iya, aku tuh jalan ini udah lumayan lama ya. Lumayan lama loh. Di mapsnya ternyata maps di Mekah tuh sangat menipu guys. Maps di Mekah tuh menipu banget. Jadi aku udah jalan sekitar berapa menit, mau 20 menit kalau nggak salah tuh. Itu aku ngasih putar buat menuju hotel aku. Akhirnya aku nunggu buat, karena sangat padat banget. Aku nunggu untuk nyari bis, nyari taksi. Ternyata sistem naik taksi di sana tuh nggak cuma satu orang satu taksi, jadi kita bisa naik rombongan gitu loh. Misalnya mau nanya ke haram gitu kan, misalnya naik ke haram, nah itu orang di belakang kita juga ayo haram, jadi bisa berempat gitu, kita langsung naik, bertiga kita langsung naik, jadi kita bayarnya masing-masing gitu loh. Dan kalian tahu itu harga taksi, padahal aku ke tempat hotel aku tuh paling cuma 5 menitan doang. Bayangin, ternyata deket dari mana aku naiknya itu. Diminta berapa? Diminta 40 sar. Ya Allah. Aku udah naik taksi yang kedua ya. Jadi yang taksi keduanya yang minta aku 40 sar. Yang taksi pertamanya itu, ini aku karena cuma naik gunung dikit banget ke Masjidil Haram, akhirnya aku nggak diminta bayar. Aku uangnya kan gede, aku nggak diambil bayar, alhamdulillah. Yang lain tuh diminta 5 sar. Jadi aku turun di sini padat banget. Aku sampai nggak bisa jalan. Terus aku nyari taksi, itu nggak ada yang mau ambil taksi. Nggak tahu kenapa, karena jauh apa deket ya, atau rame juga, semua pasti full, pasti bilang nggak mau kesana. Jadi aku lamanya tuh nunggu taksinya itu. Terus aku mikir, aku gimana ini ya Allah. Sebenarnya kalau aku sambil lihat maps, ini jalannya tuh deket sebenarnya tuh dari Masjid Haram, tapi karena aku nggak tahu, akhirnya aku ya udah muter-muter nih. Akhirnya ada yang nawarin dan aku naik, bayar 40 sar. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت اللهم اقسم لنا
Akhirnya sampai di hotel jam berapa? Sampai di hotel udah jam 12. Aku istirahat sedikit ya kan karena capek gara-gara koper. Terus aku makan lagi yogurt dan roti sisa yang tadi. Aku bikin teh alhamdulillah. Terus ambil wudhu ya kan. Terus ngecharge. Habis itu lanjutlah untuk ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh wajib. Aku berniat gini, aku udah berdoa, aku udah zikir kepada Allah, mudahkan ya kan. Ini adalah umroh pertama aku dan alhamdulillah diijabah. Bayangin. Jadi pas keluar hotel itu aku berniat untuk menanya ke ibu-ibu gitu. Maksudnya ini ke Masjidil Haramnya gimana, lurus aja apa belok apa gimana, karena aku juga nggak tahu kan, di Maps bilang lurus tapi aku udah ketipu nih sama Maps nih sebelumnya. Kata temen aku ya udah lurus aja, ya udah aku lurus aja, tapi aku nggak yakin kan kalau ada orang di samping buat nonton kan pasti lebih enak gitu kan. Akhirnya aku lihat ada 2 ibu-ibu, mereka juga lagi cepet-cepet jalan ke Masjidil Haram. Terus aku nanya, Assalamualaikum ibu, haram gitu kan, haram haram anti haram ya, ibu bilang anti haram, iya haram evet haram. Langsung ibunya langsung ambil lengan aku, langsung ayo haram gitu. Akhirnya aku dibawa sambil ke haram. Banyak perjalanan ibunya nanya, umroh pertama? Aku bilang iya umroh pertama. Sendiri nafsi? Ibu nanya gitu kan. Aku udah bilang iya nafsi ibu gitu. Kasihan ibunya juga lihat aku baru pertama kan, sambil lihat Masjidil Haram aja udah nangis gitu loh. Sambil zikir kan, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tuh sambil nangis sebenarnya, kayak ya Allah, itu nangisnya tuh kan aku takut juga, ini gimana ini ya Allah, aku umroh pertama, ya Allah bisa aku bilang gitu dalam hati aku. Akhirnya ibunya bilang ini, sudah nanti lihat ada orang Indonesia, aku ngasih Indonesia, ya naam evet aku bilang. Akhirnya dibawalah aku sampai masuk Masjidil Haram, sampai lihat Ka'bah dari luar tuh aku udah kelihatan sebenarnya, tapi padatnya minta ampun. Masuk Masjidil Haramnya itu kita berdesak-desakan, ya Allah. Aku ketemu ada rombongan Indonesia juga, tapi mereka udah selesai umroh wajib. Akhirnya mereka cuma memburu tempat buat sholat idnya, masuk ke dalam. Jadi ya udah aku bilang, oh iya ibu, aku mau umroh dulu ya, aku mau tawaf dulu ya, umroh wajib. Aku bilang, ibu bilang oh iya. Akhirnya aku berpisah lah sama ibunya. Akhirnya aku bermanikan diri, ya Allah, aku bilang ya Allah bismillahirrahmanirrahim, bisa ya kan. Aku mulailah tawaf pertama kali. Pas aku mulai buka buku, aku mau bertawaf, baca doa tawaf pertama kali, sepanjang perjalanan itu, sepanjang aku baca doa itu, di samping aku ternyata ada rombongan orang Mesir. Bayangin, rombongan orang Mesir. Ini yang ada di video ini, si bapaknya itu membimbing adalah beberapa orang gitu, ada cewek, ada cowok, kayaknya keluarga deh mereka tuh kalau nggak salah. Karena doanya itu sama dengan doa aku, akhirnya aku nempel terus sama mereka, ya Allah. Dan aku nempel terus sama mereka. Walaupun aku jalan sendiri, mereka jalan sendiri kan, mereka kan segerombongan pasti sempat pegang-pegang gitu kan, pegang di belakang. Aku sendiri aja, aku di samping aja, aku ikut-ikut gitu kan. Subhanallah, Allah mengirimkan mereka sih kepada aku untuk bisa, ini loh ada anak satu, tolong bimbing gitu kan. Ya Allah, menangis kan, keinget itu jadi kayak nangis lagi gitu loh. Aku ikutlah, aku baca doa yang ada di buku aku. Terus setelah baca doa aku baca doa aku sendiri. Habis itu aku ikut doa mereka, begitu terus sampai putaran ke-7 kali.
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واذكروا أنكم ملكوا موقوفون بين يديه، فالسعيد من أعد لهذا الموقف عدته عيد وختاما للعمل وبشرى بحسن عيد مبارك. إذا فازوا بإكمال طاعته وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم بفضله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وصلوا وسلموا على خير الورى كما امركم بذلك المولى جل وعلا. قال سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الال والصحابه التابعين وعن ازواجه امهات المؤمنين. Manusia lihat, Masya Allah. Mubarak ya Allah, Allah Eid Mubarak, Hepimize hiç